Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar di Indonesia, Asia Tenggara, dan termasuk masjid 10 terbesar di dunia dengan daya tampung jamaah lebih kurang 200.000 orang. Masih seputar fakta sejarah di Indonesia yang jarang dibahas di bangku sekolah. Di video kali ini, kita akan membahas fakta-fakta sejarah Masjid Istiqlal yang terletak di ibu kota negara Indonesia, yakni di daerah khusus ibu kota Jakarta. Masjid Istiqlal atau Masjid Nasional Negara Republik Indonesia dibangun pada tanggal 24 Agustus tahun 1961 dengan peletakan batu pertama oleh Insinyur Soekarno, bertepatan dengan hari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan selesai atau rampung dikerjakan pada tanggal 22 Februari tahun 1978 atau 17 tahun kemudian dengan memakan biaya lebih kurang 7 miliar rupiah. Masjid Istiqlal dalam sejarahnya dibangun atas perencanaan dari para ulama besar Indonesia, yakni Kiai Haji Wahid Hasyim yang menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 1950, Haji Anwar Cokroaminoto, seorang tokoh Partai Syarikat Islam Indonesia, Haji Agus Salim, dan Kiai Haji Taufikur Rahman dengan mengadakan pertemuan di Dekafak, sebuah gedung pertemuan di dekat Istana Merdeka. Dekafak sekarang posisinya tepat di kawasan Tugu Monas. Dalam pembangunan Masjid Istiqlal, ada satu kesepakatan dalam pembentukan kepanitiaan yang disepakati bersama dan pembentukan lembaga yayasan yang bernama Yayasan Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Haji Anwar Cokroaminoto, sekaligus merangkap sebagai Ketua Panitia Pembangunan Masjid Istiqlal. Yayasan Masjid Istiqlal terdaftar dan disahkan sebagai lembaga resmi pada tanggal 7 Desember tahun 1954 oleh Notaris Eliza Pondak. Masjid Istiqlal dibangun di atas tanah Taman Wilhelmina, bekas benteng Belanda yang bernama Benteng Prince Frederik Hendrik yang dibangun tahun 1837 atau taman terluas yang pernah ada di wilayah Batavia atau Jakarta sekarang dan berada di depan Gereja Katedral Jakarta. Masjid Istiqlal diarsiteki oleh Friedrich Silaban, seorang arsitek generasi awal di Indonesia. Beliau merupakan pemenang sayembara yang diadakan pada tanggal 22 Februari hingga 30 Mei tahun 1955 dengan hadiah medali emas 75 gram dan uang senilai Rp25.000. Sayembara ini dipimpin oleh beberapa juri yang disebut dengan Dewan Juri Pembangunan Masjid Istiqlal yang diketuai oleh Insinyur Soekarno yang beranggotakan Insinyur Roseno Suryo Hadikusumo, Insinyur Juanda Kartawijaya, Insinyur Suwardi, Insinyur Ukara Bratakusuma, Raden Suratmoko, Haji Abdul Malik Karim Amarullah atau Hamka, Haji Abu Bakar Aceh, dan Umar Hussein Amin. Masjid Istiqlal memiliki menara tunggal dengan ketinggian 9.666 meter dengan struktur dilapisi batu dan 30 meter ke atas menggunakan baja anti karat. Masjid Istiqlal mempunyai struktur unik di mana bangunannya menggunakan bahan dari susunan batu pada dinding dan kubah, sedangkan lantai terbuat dari keramik yang konon katanya keramik lokal, yaitu dari Tulung Agung, Jawa Timur. Pelafon terbuat dari baja anti karat dan sebagian kerajinan besi. Kubah utama ditopang 12 tiang yang melingkar di tepi kubah secara melingkar serta melambangkan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Keempat tingkat balkon melambangkan 5 rukun Islam, salat 5 waktu, dan Pancasila.
kubah utama dan kubah kecil yang melambangkan berdampingan berjauhan, tapi saling melengkapi seperti langit dan bumi, akhirat dengan duniawi, lahir batin, hablum minallah dan hablum minannas. Masjid Istiqlal juga merupakan warisan cagar budaya Indonesia yang terdaftar dari tahun 1993 silam. Masjid Istiqlal juga terdapat beduk raksasa yang terbuat dari pohon kayu meranti merah Kalimantan. Masjid Istiqlal merupakan simbol keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ditandai dengan 7 gerbang untuk memasuki ruangan utama masjid. Setiap pintu dinamai dengan Asmaul Husna, yang diartikan dengan 7 lapis langit, 7 hiasan bumi, yakni daratan dan lautan, 7 hari dalam seminggu. Masjid Istiqlal, selain tempat ibadah, merupakan tempat wisata religi umat Islam Indonesia dan luar negeri. Masjid Istiqlal merupakan saksi bisu perjalanan bangsa Indonesia. Ada beberapa peristiwa penting dalam perjalanannya, seperti meletusnya peristiwa G30 SPKI, peristiwa peledakan bom di lantai dasar pada tanggal 19 April tahun 1999,